Presiden Rusia Vladimir Putin disebut memiliki daftar negara-negara Eropa yang akan dihancurkan. Namun rencana Rusia itu mendapat perlawanan keras dari Ukraina. Demikian diungkap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melalui saluran Telegramnya pada Jumat 22 September. Setelah mendapat kecaman dari Ukraina, kini Putin disebut merendahkan dirinya sendiri dengan mencari dukungan ke Korea Utara dan Iran. Sikap Putin ini, kata Zelensky, menunjukkan kelemahan Moskow yang nyata. Menurut Zelensky, jika Ukraina jatuh ke dalam lingkaran pengaruh Moskow, maka separuh Eropa juga akan bernasib sama. Namun kini investasi Amerika dalam keamanan Ukraina dan pertahanan kebebasan global berhasil. Sebelumnya, Presiden Zelensky bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Washington pada Kamis 21 September. Dalam pertemuan itu, Zelensky mengatakan akan bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk mencari solusi guna mencegah agresi baru terhadap Ukraina. Sementara Biden mengatakan Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk mendukung upaya Ukraina untuk mempertahankan diri dari invasi Rusia. Selanjutnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan memberi Ukraina bantuan keamanan baru senilai 128 juta dolar serta senjata dan peralatan senilai 197 juta dolar. Dilaporkan 6 tentara Rusia yang bertugas menjaga perdamaian di Nagorno-Karabakh tewas. Mereka tewas setelah mobil yang ditumpanginya ditembak saat operasi anti-teroris pada Rabu 20 September lalu. Kabar ini dikonfirmasi oleh kantor Kejaksaan Agung Republik Azerbaijan. Kontak senjata antara pasukan Azerbaijan dan pasukan penjaga perdamaian terjadi di wilayah Janiatak, distrik Terter, Azerbaijan. Akibat insiden tersebut, 5 prajurit kontingen penjaga perdamaian Federasi Rusia tewas. Pihak kejaksaan menyebut serangan ini sebagai bentuk kesalahpahaman. Angkatan bersenjata Azerbaijan mengira mobil penjaga perdamaian Rusia adalah kelompok bersenjata ilegal Armenia. Pasalnya medan yang sulit dan kondisi cuaca yang berkabut dan hujan. Di hari yang sama, kelompok bersenjata Armenia yang tidak dikenal menembaki kendaraan KAMAZ milik pasukan penjaga perdamaian Rusia dengan senjata api. Akibat insiden ini, 1 orang prajurit Rusia tewas dan 1 orang terluka. Diketahui Wakil Komandan Kontingen Rusia Kapten Pangkat 1 Ivan Kovgan dan beberapa tentara lainnya tewas dalam pertempuran itu pada Kamis 20 September. Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev meminta maaf kepada Presiden Rusia Vladimir Putin atas kematian mereka. Rusia telah mengembangkan proyek baru untuk kapal selam nuklir strategisnya. Proyek baru ini muncul setelah kapal Rostov-on-Don Rusia hancur di rudal Ukraina. Kapal ini akan menggantikan kapal selam seri Borei setelah tahun 2037 mendatang. Demikian disampaikan Wakil Direktur Jenderal Biro Perancangan Sentral Rubin Rusia, yakni Sergei Safronov. Kapal selam nuklir strategis generasi berikutnya, Arcturus, konsepnya telah dipamerkan pada Expo Angkatan Darat 2022. Baru akan muncul di Angkatan Laut pada paruh kedua abad ke-21. Konsep ini mungkin bukan satu-satunya, ada konsep yang lebih sederhana dalam jangka menengah. Baranov mengatakan bironya menawarkan beberapa opsi untuk kemudian dipilih oleh Angkatan Laut. Sebelumnya ia mengatakan bahwa kapal selam nuklir strategis Rusia di masa depan akan diperkecil ukurannya, tetapi akan membawa senjata dan drone dalam jumlah maksimum. Pernyataan ini muncul setelah Rusia kehilangan kapal selam Rostov-on-Don di Sevastopol yang dihancurkan oleh pasukan Ukraina. Dilaporkan kapal bertenaga nuklir tersebut rusak parah setelah dihantam rudal Storm Shadow Ukraina. Penampakan lambung kapal yang bolong menganga juga dirilis oleh sebuah kelompok investigasi yang menganalisis konflik bersenjata. Menurut pendapat para ahli, kerusakan yang parah akan membuat kapal selam tersebut hilang dari armada Laut Hitam Rusia sampai perang berakhir. Perbaikan kapal selam ini akan membutuhkan biaya dan waktu yang sangat banyak. Disebut membuat kapal baru dengan kelas yang sama lebih mudah dibandingkan memperbaikinya. Invasi skala penuh Rusia di Ukraina memasuki hari ke-576. Dilaporkan jumlah tentara yang diamputasi di Ukraina terus bertambah. Puluhan ribu orang Ukraina telah menjadi korban penyiksaan
sementara masih banyak lagi yang mengalami luka-luka maupun tewas di medan perang. Media Barat melaporkan angka amputasi di Ukraina telah melampaui jumlah korban pada Perang Dunia Pertama. Setidaknya ada 20.000 hingga 50.000 tentara Ukraina telah kehilangan satu atau lebih anggota tubuh sejak awal konflik. Sementara Kementerian Pertahanan Ukraina baru-baru ini mengatakan bahwa 40% tentara Ukraina mengalami luka hingga cacat serius. Namun sulit untuk mengetahui angka pasti banyaknya tentara Ukraina yang mengalami cacat karena informasi tersebut masih bersifat rahasia. Perbandingan yang umum disebutkan untuk korban tewas dan terluka dalam perang adalah 2 hingga 4 orang. Terkadang jumlah korban luka-luka bisa mencapai 13 kali lipat tergantung pada sistem persenjataan yang digunakan di medan perang. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Rusia mengklaim lebih dari 71.000 tentara Ukraina telah terbunuh dalam serangan balasan Ukraina yang berlangsung 3 bulan. Anggota militer menyebut sebagian besar luka di garis depan disebabkan oleh pecahan peluru dan tembakan artileri. Sementara itu, Ukraina juga mengalami kerugian besar ketika mencoba menyerbu garis pertahanan dan ladang ranjau Rusia yang canggih. Jerman memberikan kabar terburuk untuk Ukraina. Pasalnya, Jerman menyebut senjata terbaik Rusia akan menimbulkan masalah bagi angkatan bersenjata Ukraina. Jerman menyebut senjata itu bisa membantai pasukan Volodymyr Zelensky. Hal tersebut disampaikan oleh seorang jurnalis Jerman yakni Julian Rupke yang mengatakan bahwa ada berita buruk bagi Ukraina. Pasalnya, kini Rusia memiliki drone kamikaze dalam versi jarak jauh. Julian menyebut drone kamikaze Rusia dapat mencapai target pada jarak hingga 45 km. Namun kini senjata itu berhasil menempuh jarak sekira 80 km. Sementara diketahui sebelumnya militer Rusia mampu menyerang MiG-29 di lapangan terbang Ukraina dengan senapan langsung ke kokpit dari jarak 80 km. Sedangkan jarak jauh itu diklaim sebagai salah satu inovasi Rusia dalam sistem tak berawak. Diketahui drone kamikaze Rusia memang menjadi salah satu pesawat tak berawak yang dikenal mematikan. Bahkan drone tersebut sempat diberikan kepada Presiden Korea Utara Kim Jong-un sebagai buah tangan saat berkunjung ke Rusia. Salah satu anggota negara NATO justru memuji Rusia. Negara tersebut mengatakan bahwa Rusia merupakan negara yang dapat dipercaya seperti Barat. Namun ada tujuan di balik pujian dari negara NATO. Adapun anggota NATO yang memberikan pujian untuk Rusia adalah Turki. Selain menjadi anggota NATO, Turki merupakan negara sekutu Moskow. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berpendapat bahwa Rusia adalah mitra yang dapat dipercaya bagi negaranya seperti halnya Barat. Hal itu disampaikan Erdogan saat diwawancarai pada Senin 18 September silam. Kala itu Erdogan diberikan pertanyaan soal janji Rusia pada awal tahun. Adapun Rusia berjanji akan mengirim 1 juta metrik ton gandum ke Afrika melalui Turki. Pengiriman tersebut dimaksudkan untuk membantu menurunkan harga di negara-negara miskin seusai Moskow menarik diri dari kesepakatan gandum Laut Hitam. Lantas Erdogan menjawab dengan mengatakan bahwa ia tidak memiliki alasan untuk tidak percaya dengan Rusia. Pihaknya pun menyatakan bahwa setengah dari pasokan gas Turki berasal dari Rusia. Hal ini menunjukkan bahwa Rusia memiliki solidaritas yang tinggi dengan Turki. NATO akan menggelar latihan angkatan laut besar-besaran di Laut Baltik pada tahun 2024 sebagai persiapan konfrontasi militer Rusia. Sontak latihan ini menuai respons dari pihak Rusia, bahkan Moskow menantang NATO untuk melakukan perang besar dengan pasukannya. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Alexander Grushko. Pihaknya mengkritik latihan NATO yang dinilai sebagai tindakan provokatif. Grushko mengatakan manuver yang direncanakan NATO merupakan upaya tekanan politik militer. Ia pun meyakini latihan besar itu memang telah dirumuskan dan sesuai dengan rencana NATO, sehingga Grushko tidak ragu lagi bahwa tindakan itu sebagai persiapan konfrontasi militer dengan Rusia. Lantas ia menyebut tindakan itu sengaja dilakukan untuk mengacaukan situasi di
di Eropa Utara. Menanggapi hal tersebut, Grushko meyakini bahwa Rusia akan melakukan segala yang diperlukan untuk menjamin keamanan perbatasannya. Diketahui pernyataan Grushko muncul seusai NATO mengumumkan latihan gabungan terbesar pada tahun 2024. Latihan ini melibatkan 40.000 tentara dari Jerman, Polandia, dan negara-negara Baltik. Ledakan dahsyat terjadi di Kiev, ibu kota Ukraina pada Kamis 21 September pagi hari. Akibat serangan rudal Rusia, sejumlah distrik di Ukraina tanpa air dan listrik. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, melaporkan bahwa ledakan itu terjadi di distrik Darnitsky. Menurut laporan medis, setidaknya 7 orang terluka di distrik tersebut. Ia mengatakan di beberapa distrik mikro di Sivatosinski, listrik dan air padam. Selain itu di distrik Holosivsky juga terkena serangan udara. Pasukan pertahanan udara beroperasi di wilayah Kiev, Cherkasy, Khmelnytsky, dan Kharkiv. Sebelum terjadi serangan besar-besaran ini, peringatan serangan udara diumumkan di seluruh penjuru Ukraina. Masyarakat diimbau untuk tidak merekam ataupun memposting aktivitas para pembela HAM. Pada pukul 5:51, Angkatan Udara melaporkan bahwa sekelompok rudal jelajah telah mengubah arah ke wilayah Kiev. Sementara itu, kelompok rudal lainnya menuju ke arah barat. Saat ini ada ancaman terhadap wilayah Ivano-Frankivsk, Ternopil, Lviv, dan Khmelnytsky. Separatis Azerbaijan dan Armenia di Nagorno-Karabakh sempat saling serang sebelum akhirnya mengumumkan gencatan senjata. Dilaporkan pada Rabu 20 September, sedikitnya 200 orang tewas dalam sehari operasi militer Azerbaijan di wilayah yang memisahkan diri tersebut. Ombudsman HAM di Karabakh, Hekam Stepanian, mengatakan selain korban jiwa, 400 orang dilaporkan juga terluka. Dari jumlah tersebut sedikitnya 10 warga sipil, termasuk korban tewas 5 diantaranya anak-anak. Pihak Azerbaijan belum memberikan rincian mengenai jumlah korban jiwa. Namun Presiden Ilham Aliyev mengatakan bahwa beberapa tentaranya tewas dan personel lainnya terluka. Sebelumnya, separatis di Nagorno-Karabakh dan Azerbaijan pada hari Rabu mengumumkan gencatan senjata yang menandakan berakhirnya operasi anti-teror. Kedua musuh bebuyutan ini terlibat konflik selama puluhan tahun untuk memperebutkan Nagorno-Karabakh, wilayah pegunungan di Azerbaijan yang mayoritas dihuni etnis Armenia. Kepresidenan Nagorno-Karabakh mengatakan melalui mediasi Komando Kontingen Penjaga Perdamaian Rusia yang ditempatkan di Nagorno-Karabakh, kesepakatan dicapai mengenai penghentian pertempuran sepenuhnya mulai pukul 1 pada 20 September. Disebutkan pula bahwa pasukan separatis setuju dibubarkan seluruhnya dan menarik semua peralatan berat serta persenjataan militer dari Nagorno-Karabakh. Pengumuman juga menyebutkan seluruh angkatan bersenjata Armenia akan ditarik dari wilayah yang dikuasai pasukan penjaga perdamaian Rusia. Kelompok tentara bayaran PMC Wagner Rusia dilaporkan akan meninggalkan posisinya di Suriah. Iran mungkin akan mengambil keuntungan dari hal ini untuk memperluas kendalinya atas wilayah tersebut. Demikian disampaikan Institut Studi Perang atau ISW sebagaimana laporan terbarunya pada Rabu 20 September. Setelah kematian bos Wagner Yevgeny Prigozhin, Kementerian Pertahanan Rusia pada bulan Agustus memerintahkan pasukan yang tersisa untuk meninggalkan negara itu. Pasukan Wagner yang belum tahu nasibnya setelah ditinggal panglimanya diminta bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia paling lambat Rabu 20 September. ISW menyebutkan ada sekitar 1.500 pejuang Wagner yang berada di Suriah. Sementara itu lebih dari 3.000 warga Suriah bergabung dengan Wagner. Menurut sebuah laporan, rezim tersebut telah mengerahkan pasukannya dan unit-unit angkatan bersenjata Suriah ke ladang-ladang minyak dan sumur-sumur di padang pasir Suriah Tengah. Presiden Suriah Bashar Assad akan berangkat ke Tiongkok untuk menghadiri KTT Suriah Tiongkok pada Kamis 21 September. Iran mungkin akan mengambil alih beberapa posisi ini untuk mengamankan aset-aset militer dan memperluas operasi ekonominya. Komandan Kelompok Pasukan Operasional Strategis Tavria Alexander Tarnavsky memaparkan keberhasilan pasukannya pada Kamis 21 September.
Selama 24 jam terakhir, pasukan pertahanan telah menewaskan 130 tentara Rusia. Pasukan Ukraina di Tavria juga melukai sedikitnya 194 orang dan menangkap penjajah lainnya. Tarnavsky mengatakan 48 unit peralatan militer Rusia telah dihancurkan, khususnya 3 tank, 8 pengangkut personel lapis baja, 7 sistem artileri dan mortir, 1 MLRS, 14 UAV, 15 kendaraan, 1 depot amunisi dan 1 fasilitas penting lainnya juga telah dihancurkan. Sementara itu, selama hari terakhir musuh menyerang posisi Ukraina sebanyak 18 kali. Terdapat 830 serangan ke arah pasukan Ukraina. Musuh juga meluncurkan 1 rudal dan 23 serangan udara. Unit artileri pasukan pertahanan Ukraina di sektor Taurait melakukan 1.322 misi penembakan selama hari terakhir. Sebagai informasi, pasukan pertahanan melanjutkan serangannya ke arah Melitopol dan Bakhmut, dan para pembela HAM menangkis serangan 10 orang pendudukan di dekat Marinka di wilayah Donetsk.